Halo guys, gitu dong. Selamat datang dan selamat siang guys. Kami Bu Amel dan Mbak Daza. Sini, Ja. Ah, kayaknya Pak. Ikutlah. Pak sambil makan, nggak apa-apa sini. Sini geser. Nggak apa-apa. Ini kan 5 menit Pak. Cepat. udah disambil jalan nggak apa-apa. Kan ketemu sama putri-putri duyung ini kan nggak gampang. Sibuk terus. Susah loh. Iya kan? Itu nunggu laut aja kering dulu. Masya Allah. Hancur. Apa? Nunggu laut kering baru muncul. Si nggak kerungu. Hah? Ah, aku pengen singang ya. Ya saudaraku, ini Bapak mau diklat. Kan diklat itu kan dulu bareng-bareng ya. Padahal dulu jatahnya sekali diklat tuh 50.000, sekarang berubah jadi 10.000. Kok bisa? Karena dikasih kesempatan 50.000, pada nggak pinter-pinter gitu. Kapan 10.000 itu betul tambah gokil. Kalau 10.000 kan terus-terusan. Oh, Tambah gokil. kalau di sana kan sebulan sekali. 50.000 kan mikirnya keras ya harusnya ya kan? Iya. 10.000 itu tambah nggak bisa mikir. Enggak, waktunya Om. Jadi kalau sekarang 10.000 ya tapi intens gitu. Tapi sekarang masih ditulis nggak itu? Iya. Lah mana? Putri dulu. Datanya mana? Kan masing-masing punya itu. Iya, data ini. Data apa ya, Kak? Data file meeting dengan Bapak, ketemu dengan Bapak mana? Di kelas. Kan ada di Mak. Mana Masnya? Udah kertas dulu deh, kayaknya dibawa pulang deh. Oh, di kan tadi di Bapak. Kertas dulu ya. Jadi materinya gini, Bapak mau ngajari kalian khususnya Mbak Amel sama Mbak Taza ya. Oh, ini ya. Cuma kelihatannya tangan doang. Dulu jangan kelihatan. Ya udah. Ini saya aja deh yang Nah, Oke. Bapak aja. Oke, jadi gini. Selama ini Mbak Taza sudah aktif membuat laporan ya. Yang kedua secara bertahap mulai belajar tuh membaca laporan. Nah, Mbak Amel juga sudah diminta seperti itu. Cuman Mbak Amel kan belum secara sepenuhnya ya mempelajari laporan. Bapak ingin nanti ke depan itu mulai mempelajari membaca laporan itu seperti apa sih? Gitu. Membaca laporan, misalnya laporan apa? Tiga saja. Misalnya petty cash. Petty cash di situ kan ada pengeluaran-pengeluaran tuh ya. Pengeluaran, ada berapa pos-pos pengeluaran di situ. Nah, itu kan banyak tuh pengeluaran-pengeluaran. Apa aja petty cash pengeluarannya? Untuk apa saja? Konsumsi. Apa? Konsumsi kantor itu apa? Perbaikan kantor, Perlengkapan. perlengkapan, Terus perawatan. perawatan, Terus perlengkapan terapi. Wifi. wifi, listrik, Laundry. laundry, Terus transportasi. transportasi, bensin, servis motor. kendaraan, oke. Kendaraan. Terus apa lagi? Iuran apa? Sampah. Iuran sampah. Ayo apa aja meneng boy. Sudah terlibat belum sih? Diajarin sudah. Ah, udah ya. Apa aja? Salah. Ada laundry di situ. Contohnya gini, membaca laporan itu misalnya laundry. Wah ini laundry. Mana Lina, ada nggak Lina? Ada? Aduh panggil sini. Kalau itu minumnya kayak gini nih yang putih supaya bergizi. Apa itu? Tisu, Pak. Duduk sini Lin. Ini orang-orang yang tak jadikan andalan. Ih, enak banget.
Ya, orang-orang penting di DHBH yang jadi andalan itu terkait dengan manajerial. Bagaimana mengelola usaha ini dari sisi administrasi seperti apa. Nah, Bapak ingin Lina, Taza, Mbak Amel itu punya kemampuan membaca laporan, membaca situasi. Contohnya begini, laundry ya. Laundry ini yang dulu dikelola sama orang lain, hasilnya sangat tidak memuaskan. Banyak hal yang akibatnya pelayanan jadi kurang bagus. Misalnya berbau, cuciannya kan gitu ya. Terus bahkan ada yang salah, begitu dibuka ternyata daster kan itu. Iya. Punya orang lain lagi gitu ya. Bukan punya Masa ada daster bukan punya, sini. bukan sini, bukan dasarnya orang lain kebawa ke sini. Mungkin sama baru. Iya, banyak sekali persoalan dan sekarang alhamdulillah sudah dikelola sendiri, hasilnya bagus kan gitu, bersih, wangi, seperti Moto. Pakai kok. terapis DHBH lah, wangi kan gitu. Tapi satu hal apa yang kamu pikirkan sekarang tentang apa namanya laundry itu, coba yang dipikirkan apa lagi? Ini contoh berpikir manajerial, berpikir leadership, kepemimpinan, cara berpikirnya seperti apa? Dengan kejadian hari ini misalnya, ternyata masih ada yang harus dicuci dalam jumlah yang banyak, khawatir kehabisan. Atau musim hujan, apa yang kamu pikirkan tentang laundry? Ini contoh nih, apa? Oh tuh, misalnya yang tukang nyuci batuk-batuk misalnya, iya kan? Kurang sehat. Iya. Nah, kalau kurang sehat itu seperti apa? Kan harus berpikir sebagai orang manajemen tuh. Nanti ketika Teh Lina kurang sehat, masuk angin, nggak ada yang nyuci, kira-kira siapa yang mau nyuci? Kan harus dipikir itu. Itulah leader. Ya, itu yang harus dipikir. Ini contohnya gitu loh. Cara berpikir manajemen. Seperti halnya kita melihat ketika wah ini terapis kok pada tidurnya siang sampai jam segini belum bangun misalnya. Kan berarti harus diadakan lagi terapis nih. Khawatir orang-orang kayak gitu. Kan begitu cara berpikirnya. Sini, Bro. Ini cara berpikir manajemen. Karena ini apa? Bau gas ya? Bau gas kenapa, Jak? Bau gas. Ini bau nih. Ini bapak Kamu tuh nggak pernah spiritual sih. Aku nggak tahu. Bau gas. Ini lo duren. Duren? Jadi ya, coba apa yang terpikir di benakmu? Jalan nih. Ke sini. Kamu kemana? Pakai situ aja nih yang dekat situ, kasih tuh. Ini aja. Ada di sini. Jangan di situ lah. Sini. Duduk di kursi. Ini namanya melatih berpikir taktis, melatih berpikir strategis. Jadi kita itu dalam satu kebersamaan yang otomatis akan berpengaruh satu dengan lainnya. Ketika satu melakukan sesuatu hal akan berpengaruh pada yang lainnya. Misalnya salah satu menjadi orang yang hebat, ya, maka akan berpengaruh pada yang lainnya. Kemudian salah dua, salah tiga, ternyata orangnya hebat, akan berpengaruh pada semuanya. Itunya makanya Bapak mengkondisikan untuk selalu ayo kita kaji, kita evaluasi apa yang harus kita perbaiki gitu.
Tuh. Makanya kalau ada misalnya contoh nih. Contoh, itu kan tadi contoh juga ya. Nanti kita cari jalan keluarnya. Contohnya misalnya ada orang yang komplain. Pasien ada yang komplain. Komplainnya kan macam-macam. Satu, komplain tentang apa? Tentang manajerial, SOP manajerial, atau tentang terapi. Misalnya tentang manajerial, pengelolaan ruang terapi, misalnya ruang terapinya bau rokok misalnya gitu. Ini gimana sih ruang terapi? Itu namanya ada SOP itu. SOP manajerial di situ. SOP pengelolaan ruangan. Berarti yang dipikirkan adalah berarti ini nggak boleh ada orang merokok di kamar terapi. Contohnya itu. Ini pasien ngeluh, jangan sampai pasien itu mengadu atau merasa tidak puas gitu gara-gara satu hal yang tidak pas di DHPH. Itu contoh. Tapi kalau misalnya yang terkait dengan SOP terapi, misalnya ternyata yang terapi merasa, yang diterapi merasa sebentar gitu, kok kayaknya baru tadi kok sudah selesai, dia merasa nggak puas gitu, marah-marah misalnya mengadu, kok cuman kayak gituin doang, bayarnya sekian kok cuman gitu doang, nggak ada 1 jam misalnya kayak gitu. Itu berarti menyangkut SOP terapi. Itu kalau ada yang terjadi seperti itu tidak boleh didiamkan. Itulah arti pentingnya evaluasi. Jadi tugasnya Mbak Taza, Lina, sama Mbak Amel itu mencatat semua yang terkait dengan pengelolaan DHBH. Misalnya evaluasi SDM. Hari ini tanggal berapa ini? 12 bulan apa? November 2025. Evaluasi SDM. Salah satu SDM-nya siapa namanya, misalnya Abdu. Itu yang ditulis apa? Abdu tidak bangun sampai jam berapa? Ini sekarang udah bangun ya? Itu dari pagi apa dari jam berapa? Apa dari tadi malam? Dari tadi malam. Asyik. Artinya dari pagi tadi nggak ikut beres-beres. Kalau Aji mah ikut. Kalau Aji ikut. Aji ikut. Misalnya Abdu berarti tidur nggak bangun subuhan apa enggak? Enggak. Tuh nggak subuhan terus sampai malah sampai duhur. Padahal syarat ketentuannya apa? Yang di sini itu harus ikut terlibat dalam 5M kan gitu. Nah, kemudian tidak boleh terlambat. Yang terlambat itu kan tidak dapat uang hadir. Lah, dia tidak terlambat ada di sini tapi tidak siap untuk pelayan. Ya masa nggak bisa tidak hadir gitu. Lah, aturan seperti itu harus diterapkan. Nggak usah nanya sama bapak, nggak usah sama ibu. Kalian belajar jadi pimpinan. Dasarnya apa? Dasarnya SOP, tata tertib. Moto itu saja, tidak berdasarkan apa-apa. Kan kita punya panduan. Nah, kalau usaha seperti itu bisa dijalankan, pimpinan dijalanin, maka itu akan namanya apa? Sesuai dengan SOP, sesuai dengan tata tertib. Itu ya. Makanya untuk sebuah pendukung beli saja apa namanya tuh absensi elektrik. Untuk apa? Bapak cuma kepengen orang-orang yang terlibat di sini sukses. Jangan di sini tuh akhirnya hanya sekedar jadi terapis dong, Bapak nggak pengen gitu loh. Di sini harus punya kemampuan semua hal, harus jadi orang sukses. Kenapa? Karena kalau dibiarkan seperti itu pastilah sulit untuk sukses kan gitu. Orang sukses itu kan dibalik kesulitan, mengatasi kesulitan itu nanti insya Allah akan sukses. Nah, kalian akan diajarkan untuk mengatasi kesulitan. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita kembali.
masalah cucian. Ada pilihan apa? Siapa yang mau dilatih untuk mengkondisikan, mungkin sewaktu-waktu Teh Rina mau pulang kampung, mau tengok di Bandung, mungkin kan gitu. Mungkin hanya berapa hari, berarti harus ada yang menggantikannya, harus disiapkan, dilatih dulu, dikerjakan di Grensi. Pilihan yang kedua, Bapak sudah siapkan di belakang kan jemuran tuh. Nanti kalau ada rezeki, kita beli satu lagi gitu. Karena kita mau buka juga di Grensi. Jadi di Grensi nanti ada terapis, ya. Di Keranggan ada, nyucinya tidak harus dibawa ke Grensi. Di sini ada sendiri. Seperti itu. Ini kaitannya dengan laundry. Gimana pendapat Neng Amel? Neng Amel. Gimana Neng? Teh Amel? Gampang kok kalau ini juga udah susah. Gampang. Harusnya gampang. Ya, walaupun gampang kalau tidak di SOP, tidak diterapkan itu nggak bisa segampang itu. Pilihannya karena ini adanya cuma di Grensi, apakah mau dikerjakan di Grensi atau yang di lantai 3 dibawa ke sini cucian biasa. Itu baru cucian biasa, bisa untuk nyuci orang-orang yang di sini, jadi tidak harus gosok gini, ya, tidak harus, bisa dicuci sendiri. Atau nanti di sini bisa dikerjakan, tidak harus sampai pagi kan. Di sini bisa dikerjakan sebagian dikerjakan di sini kan ada jemuran. Atau pilihan yang lain, jangan nurut Bapak, ini Bapak hanya memberikan alternatif, kamu coba berpikir. Ya bisa Yang mana? Yang mesin cuci yang satunya taruh di sini. Nah, Mesin cuci udah berapa di sini? Ini kalau mesin cuci yang satu kan biasa. Biasa, itu iya. perlu istilahnya Tapi ada pengeringnya kan? Ada. Ya, Emang ada mesin cuci yang nggak biasa? otomatis, Yang otomatis, yang ini kan? tinggal Yang ini yang kerja, selesai otomatis sendiri. yang sekarang. Kalau yang kena. di rumah itu kan otomatis. Jadi begitu dimasukin udah nggak usah diambil lagi, dikeringkan, enggak, otomatis gitu. Satu tabung berarti. Satu tabung, Kalau yang biasa itu yang 2 tabung. 2 tabung. Ada kegiatan mengeluarkan, mengeluarkan, mengontrol air karena bilasnya kan 2-3 kali ya. Ya ini kok pasti jadi Ini kurang Bapak pas. aja. Oh iya deh, ke Bapak aja deh ya. Jangan yang Ntar dulu. sini-sini. Izin. Ya udah, intinya kan ini Bapak melatih kalian berpikir loh. Melatih seperti apa sih? Harus bagaimana sih? Ah, itu penting. Oke, kaitan dengan laundry gimana? Masukannya gimana tadi Taza? Iya, mesin cuci yang biasa. Barangkali ntar Teh Lina pulang ke sana kan nggak ada yang gantiin, jadi yang satu ditaruh aja di sini. Ya, kalau ditaruh di sini, di sana nggak ada mesin cuci. Katanya Di atas. Oh, di atas. Iya, saya masuk. Ya, berarti orang-orang sini Ayo tidak aja. Halo, di sini aja Enggak. kayak gitu Aduh, semua. enggak. Tidak, saya. Di sini juga banyak. Apaan? Terutama ini buat ini loh, kain sama sarung, sama Beli. nganduk di sini, buat di sini. kan pikirannya begitu. Kalau di sana apa nanti orang-orang nyucinya di sini? Atau pakai mesin cuci itu? Nggak sih nyuci di sini. Ribet Itu juga loh, dia mesin 2 cuci yang kali. itu mini. Hah? Mesin cuci ya yang ini nih Pak, yang kotak yang regek-regek. Kalau saya sih biasa lauk Kayak buah. parut. Itu pun Yang udah kayak rusak. parut itu buat Itu dresser. Itu udah nggak normal, Mbak. Pengeringnya juga. Amel, Kalau itu- geser ini biar udah mandi. Nah, Ini nggak ada ini sih ya. Itu mana sih tempatnya ini?